AMD Big Navi, Navi 2X, RDNA 2, nah apapun itulah. Next generation GPU dari AMD ini menjanjikan sebuah lonjakan performa dan efisiensi bersamaan dengan fitur seperti Nvidia yaitu Ray Tracing. Lantas, apakah tim merah akhirnya berhasil untuk mengalahkan tim hijau dengan rilisnya GPU ini nantinya? Well, kalau gue bilang, masih terlalu cepat untuk memutuskannya sekarang. Tapi meskipun begitu, kali ini gue ingin sharing beberapa hal yang gue tahu mengenai Big Navi, termasuk arsitektur RDNA 2, potensi performa, dan tanggal rilis serta harga yang kita harapkan. Seenggaknya, berdasarkan informasi yang gue dapatkan, kabarnya Big Navi akan dilengkapi dengan up to 80 compute unit, 5120 GPU cores, dan memiliki 50% peningkatan performance per watt. Arsitektur GCN AMD berkembang dari generasi pertama untuk kartu HD 7000. Pada tahun 2012, naik hingga generasi kelima dalam kartu Vega dan Radeon 7 pada 2017 sampai 2019. Arsitektur RDNA yang mendukung seri GPU AMD RX 5000 tiba pada pertengahan 2019, membawa peningkatan besar pada efisiensi dan kinerja secara keseluruhan. RDNA 2 tampaknya akan menggandakan peningkatan dari GPU yang ada saat ini dari AMD di pertengahan atau mungkin akhir 2020. Selain itu, RDNA 2 juga dapat mensupport ray tracing dan juga memiliki support terhadap VRS atau Variable Rate Shading yang merupakan bagian dari spesifikasi DirectX 12 Ultimate. Mengenai ray tracing, ada beberapa pertanyaan mengenai apakah AMD akan menggunakan pendekatan BVH yang sama untuk penghitungan ray tracing ini seperti yang ada di Nvidia. Dan dengan pengumuman PlayStation 5 dan Xbox Series X yang ada saat ini, jawabannya sepertinya adalah iya. Wait. BVH itu apa, Bang? Nah, BVH itu adalah Bounding Volume Hierarchy dan digunakan untuk efisiensi dalam menemukan ray dalam triangle intersection. Buat lebih jelas, kalian bisa coba baca lebih lanjut mengenai arsitektur Nvidia, Turing, dan algoritma ray tracing. Meskipun AMD nggak banyak memberikan detail tentang hardware BVH-nya, namun BVH sebagai aspek inti dari ray tracing sempat dimention oleh AMD. Dan gue mendengar pembicaraan serupa tentang ray tracing dan BVH dengan pengumuman Vulkan RT dan DirectX 12 Ultimate. Oke, itu aja sedikit intro dari gue. Langsung aja kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut lagi. Let's go! Kemungkinan besar akan ada perubahan lain pada sisi arsitektur karena AMD memberikan beberapa klaim tentang Big Navi atau RDNA 2 atau Navi 2X ketika berbicara tentang performance per watt-nya. Secara khusus, AMD mengatakan RDNA 2 akan menawarkan performa 50% lebih tinggi per watt daripada RDNA 1 yang merupakan sebuah lonjakan yang sangat besar. Ini berarti AMD mengklaim bahwa RDNA 2 akan memberikan performa yang sama saat menggunakan daya 33% lebih sedikit atau kinerja 50% lebih tinggi dengan daya yang sama. Intinya adalah performa lebih dengan daya yang lebih rendah. Nah, kemudian akan ini nih, muncul beberapa pertanyaan untuk kita. Yang pertama adalah spesifikasi. Untuk spesifikasi sendiri, sebetulnya AMD memiliki banyak pilihan. Navi 2X GPU yang ada di desktop tentu akan berbeda dengan yang akan digunakan di konsol. Karena AMD akan secara utuh berfokus pada grafis. Meski begitu, sangat banyak rumor dan spekulasi mengenai hal ini. Faktanya, AMD akan dan bisa aja mengubah jumlah compute unit dan core-nya pada saat mendekati tanggal rilis atau launching. Berikut ini adalah sebuah tabel potensi spesifikasi dari Big Navi ini. Dan bisa dibilang adalah ini merupakan apa yang kita harapkan untuk Big Navi. Seperti yang kita tahu bahwa AMD mengklaim bahwa Navi 2X akan memberikan peningkatan performa sebanyak 50% dibandingkan Navi 1X. Tabel ini menampilkan sebuah angka yang dapat memenuhi goal tersebut. Tapi AMD masih berkemungkinan untuk merubah TDP, jumlah core, dan clock speed
dengan hasil peningkatan yang sama meski dengan spesifikasi yang berbeda. Menurut gua, angka yang real nantinya nggak akan lebih dari angka yang barusan gua berikan. Kalau lebih rendah sih malah mungkin masuk akal. Tapi ya begitulah, belum ada yang pasti. TSMC berencana untuk meluncurkan prosesor 7nm berbasis EUV tahun ini dan sepertinya AMD telah berhasil mengambil bagian dari produksi tersebut. Secara keseluruhan, kartu ini berisi 80 compute unit dengan total 5120 stream prosesor. Kecepatan clock dibagi menjadi 3 kategori, seperti Little Navi, dan kecepatan clock tertinggi mencapai 2633 MHz. Kartu ini dapat menghasilkan 26,6 teraflop dari komputasi presisi tunggal. Ini adalah lompatan fenomenal dari generasi terakhir dan didorong bukan hanya oleh peningkatan jumlah core, tetapi juga oleh peningkatan kecepatan clock-nya juga. Nah, seperti yang kita tahu, AMD juga tampaknya telah menyematkan teknologi ray tracing dengan dukungan hingga 21,2 GHz per detik. Nvidia dengan RTX 2080 Ti-nya aja hanya bisa mempertahankan di angka 10 GHz per detik. Yang paling gila adalah persyaratan penggunaan daya yang diminta oleh GPU dari AMD ini yang bisa dibilang sangat kecil. Hanya 350 watt aja. Hal ini kemungkinan besar dikarenakan penggunaan teknologi fabrikasi 7 nanometer EUV dari TSMC. Tapi sekali lagi, ini adalah informasi yang gue dapatkan dari rumor dan kabar yang beredar. Untuk realnya seperti apa, kita baru bisa tahu apabila AMD udah resmi memberikan informasi mengenai hal ini. Nah, kemudian pertanyaannya muncul. Kira-kira nama apa yang akan diberikan oleh AMD untuk GPU Big Navi terbaru ini? Untuk Navi 10, kita tahu bahwa AMD memberikan nama seperti RX 5700 XT, RX 5700, dan RX 5600 XT. Sedangkan untuk Navi 14, mereka memberikan nama RX 5500 XT. Banyak yang bilang bahwa nama yang akan diberikan untuk GPU terbaru dari AMD ini adalah RX Gamma XT. Tapi ada juga yang mengatakan kemungkinan adalah RX 6000. Tapi kita juga belum tahu secara pasti, karena AMD juga belum memberikan informasi yang resmi mengenai hal ini. Semua ini baru berdasarkan informasi bocoran atau spekulasi aja. Kemudian muncul lagi beberapa pertanyaan. Kapan kira-kira kartu Big Navi dari AMD ini akan rilis? Dari beberapa informasi yang ada, kemungkinan kartu ini akan rilis pada akhir tahun 2020 ini. Kemungkinan mungkin pada bulan Oktober atau mungkin November. Tapi dikarenakan adanya COVID-19 ini, gue semakin ragu bahwa kartu ini akan dirilis di tahun 2020. Meski begitu, akan sangat luar biasa apabila AMD merilis kartu ini pada tahun 2020. Tapi jangan kaget dan kecewa juga misal AMD memutuskan untuk merilisnya nggak di tahun 2020. Nah, untuk harga dari kartu ini sendiri, sebetulnya masih simpang siur. Tapi berdasarkan dari informasi yang gue dapatkan, kemungkinan harga yang akan dibanderol oleh AMD untuk kartu grafis ini adalah 500 USD atau mungkin bisa juga lebih. Meski begitu, kita masih bisa berharap agar semoga kartu ini bisa lebih murah, supaya menjadi terjangkau dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi setelah semua spekulasi dan informasi yang gue dapatkan tersebut, satu-satunya saran yang bisa gue berikan adalah wait and see. AMD akan melakukan yang terbaik untuk memberikan RDNA 2 atau Navi 2X GPU dengan harga yang paling menarik. Kita ngomong lihat aja nih ya. Misal AMD bisa memberikan harga yang murah untuk kartu grafis yang notabene bisa mensupport ray tracing ini, kemungkinan Nvidia juga mau nggak mau akan menurunkan harga kartu grafisnya, which is RTX series, karena akan ada kompetisi harga untuk kartu grafis dengan kelas ini. Nah, itu aja informasi yang bisa gue sharing ke kalian saat ini. Kalau misalkan kalian tahu info lain mengenai hal ini, kalian boleh banget untuk share di kolom komentar, supaya kita semua bisa tahu informasi tersebut. Oke, itu aja video dari gue. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mensupport gue, sehingga gue semakin semangat nih untuk memberikan informasi menarik bagi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you later. Bye-bye. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian merasa video ini berguna buat kalian, jangan lupa untuk subscribe channel gue ya. Thank you.